Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dan sikap yang bagaimana menghadapi anak dengan usia 25-26 tahun yang memasuki masa kenal dengan lawan jenis, tapi belum dewasa, dilihat dari kacamata orang tuanya. Doa apa untuk anak itu, Ustazah? Juga sikap orang tuanya. Baik, ibu-ibu, ketika ibu-ibu punya anak suka dengan lawan jenis, ini kan ditanyakan lawan jenis, maka ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena banyak sekarang orang suka sesama jenis, dan itu fitrah. Yang nggak benar tuh ketika suka sesama jenis. Lah bagaimana sikap orang tuanya ketika punya anak suka lawan jenis? Maka yang harus kita lakukan adalah kita ajak diskusi. Kalau anaknya laki-laki, kita katakan kepada anak kita, Le, gitu ya. Apakah kamu mau menikah? Kok ibu lihat kamu sudah seneng sama perempuan A? Ya kita ajak diskusi. Dan ibu-ibu, yang namanya anak tuh ya sebenarnya ya, suka dengan lawan jenis tuh bukan tiba-tiba suka, ya. Dan bagaimana sikap kita? Kita cross check ke belakang, ya. Sudah belum kita menyiapkan? Gini loh, kan sekarang gini. Yuk kita balik sebentar. Kita tuh mendidik anak kita itu terkadang secara tidak disadari. Bukan untuk menyiapkan anak kita menjadi calon seorang pemimpin kalau punya anaknya laki-laki, bukan untuk menyiapkan anak kita yang laki-laki ini menjadi calon suami yang baik, menjadi calon ayah yang baik. Begitupun sebaliknya, bukan ketika kita mendidik anak perempuan, bukan menyiapkan anak ini untuk menjadi istri yang baik, untuk menjadi ibu yang baik, tapi lebih dari itu kita menyiapkan anak-anak kita itu untuk bekerja. Begitu napa mboten? Iya kan? Mengejar ilmu akademik, kita marahin habis-habisan kalau dapat nilai buruk, ya. Tapi kita lupa bagaimana mengajarkan anak kita untuk mampu menjadi calon suami yang baik. Maka di dalam Islam sebenarnya kalau anaknya laki-laki, di dalam Islam tuh sudah diajarkan dari usia 12 tahun untuk magang. Rasulullah itu dari usia 12 tahun sudah diajarin bagaimana berdagang. Ya, untuk apa? Untuk menyiapkan bekal menjadi seorang suami yang baik. Kan seorang suami yang baik itu mencari nafkah. Kalau anak perempuan apa yang diajarkan? Ya diajarkan bagaimana cara menjadi calon ibu yang baik, istri yang baik. Maka ibu-ibu yang punya anak perempuan jangan segan-segan bawa anaknya ke dapur. Ini loh nak, cara masak ini loh membedakan bumbu ini dengan bumbu ini. Kan kita kadang lupa ya Bu ya. Nah akhirnya apa? Banyak orang tua zaman sekarang yang kelabakan. Ketika anaknya sudah waktunya menikah, anaknya yang laki-laki belum bisa mencari nafkah, anaknya yang perempuan belum kenal dengan bumbu dapur. Ya walaupun mungkin sebagian anak-anak muda zaman sekarang sih nggak usah kenal dapur, nunul makanan datang, gitu ya. Itu kan kalau suaminya punya uang. Kalau suaminya nggak punya uang, apa nunulannya datang Bu? Ya orang nggak ada yang buat bayar. Jadi tetap yang namanya kita mendidik anak-anak itu kita pahitnya dulu, ya. Nah, yang namanya perempuan itu nanti begini, nanti kalau punya anak begini, cara empati membuat makanan tuh seperti ini, nanti makanan bayi terus. Siapa yang mengajarkan kita sebagai ibunya? Ya.
Yang mengajarkan anak laki-laki untuk mencari nafkah siapa? Ayahnya. Coba kita tengok selama ini apakah kita itu terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu lagi bagi anak-anak? Apakah kita itu, saya dan suami misalnya, terlalu sibuk misalnya sampai tidak ada lagi waktu untuk berdiskusi? Coba kita tengok masing-masing. Karena anak ketika dia belum dewasa itu jangan kita menyalahkan 100% kepada anak-anak. Mungkin kita terlalu banyak mencekoki dia, terlalu banyak memberi apa yang menjadi keinginannya, ya kan? Berdalih kita tuh sayang banget kepada anak kita, ya. Padahal sebenarnya anak kita itu harusnya sudah mampu mandiri, ya. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.